Halo guys, balik lagi di channel AO Movie. Di video kali ini, saya kembali melanjutkan alur cerita film Pacific Rim kedua yang berjudul Pacific Rim Uprising. Bagi yang belum nonton alur cerita film Pacific Rim yang pertama, linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. 10 tahun setelah film Pacific Rim yang pertama, terlihat Jack Pentecost yang merupakan anak dari Stacker Pentecost. Tidak seperti ayahnya, Jack kini hidup di pinggiran kota yang hancur akibat serangan kaiju di film sebelumnya. Untuk bertahan hidup, Jack mencuri berbagai barang untuk ditukar dengan sesuatu yang diinginkannya. Suatu malam, Jack dan beberapa pencuri menyelinap masuk ke dalam sebuah rongsokan Jaeger untuk mencuri kapasitor plasma dengan menggunakan alat pelacak miliknya. Namun, sesampainya di dalam, ternyata kapasitor plasmanya udah nggak ada. Mengetahui itu, ketiga orang pencuri yang lain pun marah dan menghajar Jack. Jack lalu menyadari bahwa sudah ada orang yang mendahuluinya mencuri benda tersebut. Jack pun segera berlari mengejar orang tersebut. Dengan kecerdikannya, Jack berhasil menipu dan mengunci ketiga orang yang mengejarnya. Namun sayangnya, Jack gagal mengejar si pencuri kapasitor plasma karena dia udah keburu pergi naik motornya. Keesokan harinya, Jack berhasil mengetahui lokasi si pencuri yang berada di sebuah gudang terbengkalai. Ketika masuk ke dalam, Jack melihat sebuah robot Jaeger dengan ukuran yang tidak terlalu besar. Lalu tiba-tiba Jack diserang oleh si pencuri tadi malam yang ternyata adalah seorang gadis bernama Amara Namani. Dan robot itu adalah buatannya sendiri yang diberi nama Scrapper. Tak lama kemudian, beberapa mobil polisi datang ke tempat itu. Mengetahui itu, Namani segera bergegas masuk ke dalam Scrapper disusul oleh Jack. Karena ukurannya yang tidak terlalu besar, Scrapper hanya bisa dikendalikan oleh satu pilot saja. Setelah itu, mereka pun keluar dari gudang dan berusaha kabur dari sana. Namun tiba-tiba, mereka dihadang oleh sebuah robot Jaeger milik kepolisian bernama November Ajax. Karena tidak memiliki izin, Ajax menyuruh Scrapper untuk menyerahkan diri. Namun, Scrapper malah mengelabui November Ajax dan berusaha kabur dari kejarannya. Scrapper yang lincah beberapa kali berhasil mengecoh November Ajax. Namun sayangnya, hal itu tak berlangsung lama. Di dalam penjara, Jack dan Namani berdebat dan saling menyalahkan gara-gara kejadian tadi. Tak lama kemudian, Jack dipanggil ke suatu ruangan di mana di sana ada hologram Mako Mori yang ingin berbicara dengannya. Mako adalah kakak angkat Jack. Mako merasa kesal dengan ulah adiknya yang sering membuat kekacauan. Jack meminta tolong kepada Mako agar ia dibebaskan. Mako pun bersedia membantunya. Dengan syarat, Jack harus kembali ke pangkalan dan menjadi pelatih para calon pilot Jaeger. Mako meminta Jack ke sana bersama dengan Namani. Walaupun sebenarnya Jack ogah, tetapi akhirnya dia pun setuju. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di Akademi Pilot Jaeger Moyulan Theaterdome. Di sana, Namani merasa takjub melihat Jaeger Valor Omega berjalan di depannya. Ternyata, robot Scrapper milik Namani juga dibawa ke tempat itu. Kemudian, Jack dan Namani disambut oleh Ned Lambert, mantan rekan satu tim Jack saat masih di akademi dulu. Namani baru menyadari bahwa Jack adalah anak dari Stacker Pentecost. Setelah itu, Namani semakin merasa takjub ketika melihat beberapa Jaeger yang ada di sana, yaitu Titan Redeemer, Bracer Phoenix, Saber Athena, dan Gypsy Avenger. Kemudian, mereka bertemu dengan Jules Reyes yang bekerja di bagian mekanik Jaeger. Setelah itu, Ned mengajak Namani ke asrama dan memperkenalkannya pada para calon pilot Jaeger yang lain. Di sana ada Victoria Malikova yang merasa sinis dengan kehadiran Namani. Seorang kadet bernama Jinhai memberitahu Namani bahwa Victoria merasa iri karena Namani dengan mudah masuk menjadi kadet, sementara dia harus bersusah payah untuk mendaftar menjadi pilot Jaeger. Kemudian, Namani dan Suresh melakukan simulasi latihan pilot Jaeger. Namun sayangnya, di simulasi pertama ini, mereka gagal dan membuat Ned merasa kecewa pada Namani. Jack berusaha membela Namani, namun hal itu membuat Jack dan Ned jadi berdebat.
Keesokan harinya, rombongan Shaw Industries yang dipimpin oleh Shaw Linwen tiba dan disambut oleh Marshall Kwan yang merupakan pemimpin program Jaeger. Di sana juga ada Newton Geisler yang saat ini bekerja untuk Shaw Industries. Kemudian Hermann Gottlieb muncul dan menyambut sahabatnya Newton yang udah lama nggak bertemu. Gottlieb mengajak Newton untuk melihat hasil penemuan terbarunya, yaitu roket pendorong yang bisa membawa Jaeger lebih cepat ke TKP. Mendengar itu, Newton pun nggak yakin karena mustahil memindahkan Jaeger yang sangat berat itu dengan roket. Gottlieb lalu menjelaskan bahwa berdasarkan penelitiannya, hal itu mungkin saja dengan menggunakan darah kaiju yang disatukan dengan unsur langka yang ada di bumi. Namun, Newton langsung berkata bahwa hal itu sia-sia, karena tak lama lagi, para robot Jaeger akan digantikan dengan teknologi drone milik perusahaan bosnya. Sementara itu, Shaw sedang mendemonstrasikan teknologi drone miliknya di depan Sekjen Pertahanan Mako Mori. Shaw berencana akan menempatkan drone-drone itu di segala penjuru dunia. Mendengar itu, para kru Jaeger pun langsung protes. Mereka nggak setuju jika Jaeger versi lama digantikan dengan teknologi drone. Mako dan Jack keluar ruangan dan berbincang. Mako berkata bahwa dia sebenarnya pun nggak setuju dengan teknologi drone milik Shaw. Namun dia nggak bisa berbuat apa-apa karena sebagian besar anggota dewan menyetujui teknologi drone tersebut. Keesokan harinya, pertemuan para dewan pertahanan Pan-Pasifik di Sydney, Australia pun diadakan. Dari jauh, terlihat Gypsy Avenger mendekati tempat pertemuan dengan diangkut beberapa helikopter. Sementara itu, Mako sedang berada di dalam helikopter menuju ke tempat pertemuan. Tak lama kemudian, tiba-tiba muncul sebuah robot Jaeger yang tak dikenal dari dalam laut. Jaeger itu langsung menembakkan rudal ke arah gedung pertemuan. Kemudian, Gypsy Avenger pun berusaha menghentikan Jaeger itu. Naas, helikopter yang dinaiki Mako terkena tembakan dan akan jatuh. Melihat itu, Gypsy Avenger berusaha menangkap helikopter itu. Namun sayangnya, mereka nggak berhasil. Melihat para Jaeger bantuan datang, Jaeger asing itu pun segera kabur ke dalam laut. Di dalam markas, Jack yang masih berduka atas kematian Mako lalu menemui Namani yang lagi latihan sendirian. Jack lalu mengajak Namani untuk latihan bersamanya. Ketika sedang melakukan drift, Jack melihat memori masa lalu Namani, di mana seluruh anggota keluarganya tewas akibat serangan kaiju. Setelah itu, Jack diperlihatkan sebuah pesan yang dikirim Mako sesaat sebelum ia tewas. Gottlieb memberitahu bahwa Jaeger yang menyerang Gypsy Avenger memiliki nama Obsidian Fury. Setelah pesan dari Mako dienkripsi, ternyata membentuk lambang yang aneh. Di tempat lain, Shaw berkata pada Newton bahwa para dewan telah menyetujui teknologi drone miliknya. Shaw lalu memerintahkan Newton untuk segera mempersiapkan peluncuran seluruh drone dalam waktu 48 jam. Saat kembali ke apartemennya, Newton terlihat berbincang dengan seseorang. Ternyata itu adalah otak kaiju. Di dalam asrama, Victoria mengejek Jaeger kecil buatan Namani yang nggak berguna. Mendengar itu, Namani pun marah dan mereka pun berkelahi. Untungnya, Ned segera datang melerai mereka. Ned menasihati mereka bahwa dahulu Mako pernah berkata, siapapun kalian setelah bergabung dalam pasukan Jaeger, kalian adalah keluarga dan harus saling memaafkan. Di dalam laboratorium, Gottlieb memberitahu bahwa pesan yang ditinggalkan Mako ternyata adalah gambaran dari sebuah tempat, yaitu Severnaya Zemlya yang berada di semenanjung Siberia. Jack lalu meminta izin kepada Marshall untuk membawa Gypsy Avenger memeriksa tempat tersebut. Keesokan harinya, Gypsy Avenger akhirnya sampai di tempat yang dimaksud. Tak lama kemudian, Gypsy Avenger tiba-tiba diserang oleh Obsidian Fury. Kemudian terjadi pertarungan seru antara kedua Jaeger tersebut. Hingga akhirnya, Gypsy Avenger berhasil mengalahkan Obsidian Fury.
Namun, betapa terkejutnya mereka mengetahui pilot Obsidian Fury ternyata adalah otak kaiju. Setelah memeriksa otak kaiju tersebut, Gottlieb berkata bahwa otak kaiju ini dimodifikasi di bumi, yang artinya ada seseorang yang sengaja mengkloning otak kaiju itu dan memasukkannya ke dalam Obsidian Fury. Sementara itu di luar, Namani yang penasaran lalu mengajak beberapa temannya untuk masuk ke dalam tubuh Obsidian Fury. Ketika sedang melihat-lihat bagian tubuh Obsidian Fury, tiba-tiba Jinhai terkena tetesan cairan yang membuat lengannya terluka. Namani dan yang lainnya pun segera meminta pertolongan. Setelah kejadian itu, Jack menemui Namani yang dimasukkan ke dalam sebuah ruangan. Jack memberitahu Namani bahwa akibat perbuatannya, Namani terpaksa dikeluarkan dari program Jaeger. Jack pun berusaha menghibur Namani. Ketika Jack akan pergi, Namani berkata bahwa ketika dia memeriksa tubuh Obsidian Fury, dia mengetahui bahwa Jaeger itu berbahan teknologi milik Shaw Industries. Namani tahu hal itu karena sebelumnya dia sering mencuri teknologi milik Shaw Industries. Jack lalu memerintahkan Herman untuk menemui Newton di Shaw Industries dan mencari info mengenai apa yang dikatakan Namani. Di dalam asrama, teman-teman Namani terlihat sedih melihat Namani akan dibawa pergi, termasuk Victoria yang kelihatannya sudah berdamai dengan Namani. Sementara itu, peluncuran drone Shaw Industries telah dilakukan dan hampir selesai. Namun tiba-tiba terjadi gangguan konektivitas drone yang membuat para pilot terlihat kesakitan. Dua drone yang tiba di markas Moyulan tiba-tiba berubah menjadi monster kaiju dan menyerang para robot Jaeger yang ada di tempat itu. Naas, Marshal Quan akhirnya tewas setelah terkena misil dari drone kaiju. Di beberapa tempat di dunia, para drone berkumpul dan berusaha membuka portal kaiju. Di sisi lain, Gottlieb menemui Newton dan meminta bantuannya untuk menghentikan drone milik Shaw yang membuat kekacauan. Namun, bukannya dihentikan, Newton malah mengkonfirmasi peluncuran drone di seluruh dunia. Ternyata, otak Newton sudah dirasuki oleh Precursor sejak dia melakukan drift dengan otak kaiju pertama kali dulu. Newton berkata bahwa semua ini adalah rencananya yang ingin mengakhiri dunia. Tak lama kemudian, Shaw datang dan akan membunuh Newton. Namun Gottlieb mencegahnya karena Newton adalah sahabatnya. Kembali ke markas, ketika salah satu drone akan membunuh Jack dan yang lainnya, Shaw dan Gottlieb berhasil menonaktifkan semua drone di seluruh dunia dan menutup portal antar dimensi kaiju. Namun sayangnya, 3 kaiju berhasil menerobos masuk, 2 kategori 4 dan 1 kategori 5. Tak lama kemudian, datang ratusan helikopter milik Shaw Industries. Mereka datang untuk memberi bantuan kepada pasukan Jaeger. Di dalam ruang rapat, mereka menyadari bahwa ketiga kaiju itu sedang bergerak ke Gunung Fuji, Jepang, karena di sana terdapat unsur langka bumi. Jika disatukan dengan darah kaiju, maka akan menyebabkan ledakan yang sangat dahsyat hingga memusnahkan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Karena jarak yang sangat jauh, Ned meminta Gottlieb untuk mempersiapkan roket pendorong ciptaannya. Keesokan harinya, semua orang bekerja keras memperbaiki Jaeger yang tersisa. Sebelum berangkat, Jack memberikan kata-kata motivasi kepada Namani dan yang lainnya untuk berjuang bersama-sama demi menyelamatkan dunia. Setelah itu, mereka pun mulai berangkat dengan menggunakan roket ciptaan Gottlieb. Blazer Phoenix dikendalikan oleh Namani, Jinhai, dan Victoria. Guardian Bravo dikendalikan oleh Sures dan Ilya. Saber Athena dikendalikan oleh Renata dan Roichi. Sementara Gypsy Avenger dikendalikan oleh Jack dan Ned. Sementara itu, para kaiju sudah tiba di Tokyo. Mereka mengamuk dan menghancurkan apapun yang ada di sekitar mereka. Tak lama kemudian, keempat Jaeger akhirnya sampai di sana. Gypsy Avenger dan Blazer Phoenix menyerang Raijin, sementara Guardian Bravo dan Saber Athena menyerang Hakuja dan Shriketon. Dalam pertarungan itu, Gypsy Avenger kesulitan melawan Raijin yang dapat menyerap dan mengembalikan energi yang diterimanya.
Kemudian, Gypsy Avenger mencoba menjatuhkan Raijin dengan menimpanya menggunakan gedung-gedung yang ada di sekitarnya. Namun, Raijin yang sangat besar tetap mampu bertahan. Sementara itu, Saber Athena juga kewalahan menghadapi Sriketon. Melihat Saber Athena dalam bahaya, Blazer Phoenix dan Guardian Bravo segera datang membantu. Dari atas sebuah gedung, Newton mengeluarkan ribuan robot kecil yang bergerak cepat menuju ke arah ketiga kaiju. Kemudian, ribuan robot-robot kecil itu bergabung dengan ketiga kaiju hingga menjadi kaiju terbesar yang pernah ada, yaitu Mega Kaiju. Jack lalu memerintahkan semua Jaeger untuk menyerang Mega Kaiju secara bersamaan. Namun, Mega Kaiju berhasil menghempaskan keempat Jaeger tersebut. Guardian Bravo lalu nekat mencoba maju sendirian. Naas, hal itu membuatnya terlempar dan hancur. Ilya beruntung masih selamat, namun Sures tewas akibat serangan itu. Di markas, Gottlieb memberitahu para Jaeger untuk menyerang 3 otak sekunder Mega Kaiju. Mengetahui itu, mereka pun kembali mencoba menyerang titik kelemahan Mega Kaiju. Namun sayangnya, Mega Kaiju masih terlalu kuat hingga membuat Saber Athena dan Blazer Phoenix hancur. Beruntung, Namani dan yang lainnya berhasil selamat dengan masuk ke dalam kapsul penyelamat. Gypsy Avenger yang tersisa sendirian kembali mencoba menghentikan Mega Kaiju. Namun, Gypsy Avenger pun tak berdaya menghadapinya. Bahkan akibat serangan Mega Kaiju membuat Ned terluka parah. Mengetahui itu, Namani pun segera berlari menghampiri Gypsy Avenger. Kemudian, Namani menggantikan posisi Ned sebagai co-pilot, sementara Ned keluar melalui kapsul penyelamat. Setelah berhasil melakukan drift, Gypsy Avenger pun kembali bangkit. Sementara itu, Mega Kaiju sudah hampir berhasil mencapai puncak Gunung Fuji. Jack lalu mempunyai ide. Dia meminta Gottlieb mengirimkan roket peluncur yang tersisa untuk melontarkan Gypsy Avenger ke atmosfer. Kemudian, dari ketinggian, Gypsy Avenger akan menghantam Mega Kaiju dan membunuhnya. Tak lama kemudian, Shaw datang dengan mengendalikan Scraper. Dia membantu membawakan roket peluncur dan mengelasnya di tangan Gypsy Avenger. Mereka lalu meluncur terbang, termasuk Scraper yang tersangkut di punggung Gypsy Avenger. Dari ketinggian atmosfer, mereka menggunakan tembakan meriam plasma untuk mengarahkan Gypsy Avenger tepat mengenai Mega Kaiju. Namun, Jack dan Namani nggak bisa keluar dengan kapsul penyelamat karena Jaeger mengalami kerusakan yang parah. Beruntung, Scraper ternyata masih ada di tubuh Gypsy Avenger. Jack dan Namani pun segera masuk ke dalam tubuh Scraper. Kemudian, Scraper melompat ke bawah beberapa saat sebelum Gypsy Avenger menghantam Mega Kaiju. Hingga akhirnya, Mega Kaiju itu pun tewas. Sementara Jack, Namani, dan Shaw berhasil selamat. Di tempat lain, Ned berhasil menangkap Newton. Dan film pun berakhir. Demikian alur cerita film Pacific Rim 2 Uprising ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.